Nah, mari kita lihat apa sih musim-musim dalam hidup kita, ya. Mari kita baca Pengkhotbah 3 ayat 1, bisa di-share screen Bu Fabiola? Ayat yang mungkin semua Santi, kenapa? Santi, tolong Santi. Ada yang share, Bu. Oh, Namanya oke, Santi. ya. Silakan di-share screen ya. Santi kalau. Ya. Di Pengkhotbah 3 ayat yang ke-1, nah, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ya, itu dalam terjemahan bahasa Indonesia. Coba saudara lihat terjemahan dari New King James, itu dikatakan to everything there is a season, a time for every purpose under heaven. Jadi ini lebih jelas lagi ya, karena di terjemahan Indonesia tidak jelaskan, hanya dikasih tahu ya untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Tapi King James menuliskan lebih detail ya, a time for every purpose under heaven. Berarti setiap season, setiap musim itu ada tujuannya. Ya, nah itulah yang membuatkan banyak orang nggak ngerti. Dia lagi di musim apa dan apa yang terjadi di musimnya, karena ketidakmengertiannya itu membuat dia akhirnya harus berhenti dari langkahnya menuju kepada destiny dia atau panggilannya. Jadi hari ini tujuan saya sharing ini buat ibu-ibu yang luar biasa di tempat ini, kalau ibu-ibu punya panggilan, ibu-ibu coba mengerti musim apa yang sedang terjadi dalam hidup ibu-ibu. Ya, next slide. Kata waktu itu memiliki 3 arti dalam bahasa Yunani. Ya, yang pertama adalah kronos, yang kedua adalah kairos, dan yang ketiga adalah pleroma. Ya, silakan slide-nya. Apakah ada masalah di slide-nya, Ibu Santi? Sebentar saya bantu ya, saya bantu Santi sebentar. Ya. Nah, saya akan terus ya, karena saya udah ada materinya. Jadi pengertian yang pertama adalah kronos, berasal dari kata kronologi. Jadi kata kronologi itu diambil dari kata kronos, ya. Nah, pengertian kedua adalah kairos, yaitu waktu promosi. Dan yang ketiga adalah pleroma, yang artinya penggenapan. Nah, kita lihat bahwa setiap orang percaya itu akan mengalami atau menjalani 3 fase ini, ibu-ibu, dalam hidupnya. Ya, yang pertama adalah fase panggilan, persiapan, dan penggenapan. Nah, ibu-ibu yang terkasih, banyak sekali pelayan Tuhan yang mungkin hari ini dia menerima panggilan Tuhan. Karena ketidakmengertian dia harus melewati proses persiapan, dia mengira setelah dipanggil langsung ada dalam penggenapan. Ya, karena itu dia tidak siap ketika memasuki masa yang disebut persiapan atau masa padang gurun. Nah, kita akan lihat nanti, tapi saya akan jelaskan dulu masa kronos ini itu apa. Ya, ini adalah masa di mana setiap kita menemukan panggilan Tuhan. Ya, mungkin ibu-ibu ada yang dipanggil dan diberi tugas oleh Tuhan. Setiap kita punya panggilan-panggilan yang berbeda. Ya, ada yang mungkin tidak di bidang rohani, ya terserah itu panggilannya apa dari Tuhan. Ya, nah tugas kita itu menemukan panggilan kita spesifik. Nanti Tuhan yang akan membuka jalan-jalan itu sampai kita tiba di panggilan yang tertinggi dalam hidup kita, yaitu penggenapannya, destiny kita. Ya, jadi kalau panggilan atau destiny itu sudah diberikan kepada saudara, itu cuma saudara yang bisa mengenapi. Sekali lagi saya katakan ini prophetic word. If that is your destiny, nobody can fulfill it. Ya, Tuhan memang sudah siapkan saudara, dipersiapkan untuk fulfill itu seperti Musa. Dia memang destiny-nya sebagai deliverer, sebagai pembebas untuk orang Israel. Ya, jadi tidak bisa diberikan pada orang lain. Itu
destiny-nya Musa. Nah, sekarang ibu-ibu coba cari destiny-nya Tuhan atas hidup ibu-ibu itu apa? Ya, pasti sudah diberikan sama Tuhan. Nah, kalau belum, tanya sama Tuhan. Di dalam doa, devotion kita, ya, saat teduh kita, Tuhan pasti akan berbicara kepada kita. Ya. Nah, sebelum memasuki masa Kairos, setelah saudara semua, saudari semua menemukan kronosnya, menemukan panggilan Tuhan, ya, sebelum masuk ke masa Kairos, setiap orang itu akan menghadapi atau memasuki atau melewati masa padang gurun dulu sebelum ke Promised Land. Jadi pattern-nya atau polanya itu tidak beda jauh sama pola Tuhan membentuk orang Israel. Ya, kalau kita baca di Perjanjian Lama, orang Israel itu harus melewati padang gurun, benar ya? Nah, ketika kita membaca Perjanjian Lama, kita nggak bisa bilang, oh, the Old Testament is for the children of Israel aja. No, untuk apa Tuhan kasih kita firman Tuhan di Perjanjian Lama kalau itu untuk orang Israel? Kita adalah Israel rohani. Tuhan sedang berbicara, kita yang hidup di zaman modern ini, kita pun bisa melewati masa-masa sama perjalanan hidup kita itu seperti orang Israel. Orang Israel dibebaskan dari perbudakan di Mesir, sama seperti kita dibebaskan dari perbudakan dosa. Ketika kita sudah dibebaskan, untuk sampai ke destiny kita, untuk sampai ke promised land kita semua harus melewati padang gurun. Ya, nah padang gurun ini adalah sebuah musim yang harus dilewati setiap orang percaya dalam perjalanannya menuju ke destiny Tuhan. Ya. Nah, masa yang paling menyakitkan adalah ini slide-nya belum Ibu. Slide yang sebelumnya ya. Ya, apakah ada kesulitan dalam menayangkan slide-nya? Nah, masa yang paling menyakitkan adalah ketika masa Tuhan membentuk dan meremukkan. Saya akan memakai kata membentuk dan meremukkan kita, menghancurkan kita dari kedagingan kita, dari segala hal yang Tuhan tidak sukai, dibentuk karakternya dengan tujuan apa, saudara? Selain dibentuk menghasilkan karakter Kristus, saudara semua diuji dan dimurnikan hatinya, mempersiapkan kita memasuki panggilan Tuhan. Makanya ketika orang Israel ada di padang gurun, Tuhan berfirman lewat Musa ketika mereka berteriak-teriak, komplain sama Tuhan, kenapa harus memasuki padang gurun? Mereka menyangka keluar dari Mesir langsung ke Promised Land, mereka tidak menyangka harus melewati padang gurun sampai 40 tahun. Ya, Ulangan 8 ayat 2 sampai 5 dikatakan, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan di padang gurun selama 40 tahun. Wow, ternyata orang Israel itu masuk ke padang gurun 40 tahun itu karena kehendak Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, karena kehendak Tuhan. Berarti yang bawa ke padang gurun siapa, ibu-ibu? Tuhan sendiri. Atas kehendak Tuhan. Bukan karena Tuhan jahat. Tuhan bawa orang Israel 40 tahun ke padang gurun dengan maksud. Ulangan 8 mengatakan merendahkan hatinya. 2, untuk mengetahui apa isi hati. Apakah orang Israel berpegang kepada perintahnya atau tidak? Ya, jadi itu slide-nya ya, saudara. Jadi di padang gurun itu, menurut saya itu adalah private school, sekolah pribadi kita dengan Tuhan. Bapak Ibu, materi ini adalah perjalanan hidup saya dan juga kesaksian bagaimana saya melewati masa-masa padang gurun setelah saya menerima panggilan Tuhan. Tidak ada yang ngajarin loh, saudara. Ini yang ngajarin Tuhan sendiri. Makanya saya sebut itu sekolah pribadi sama Tuhan. Karena Tuhan yang ngajarin saya ketika saya ada di padang gurun di dalam masa persiapan. Oh, itu saya baru tahu ternyata saya sedang ada di padang gurun. Ketika cuman saya berdua dengan Tuhan, Tuhan yang kasih tahu ini season kamu lagi saya persiapkan.
Jadi kalau orang Jawa bilang, ketika masa padang gurun itu, puji Tuhan walaupun melewati masa yang sangat sulit, saya tidak mencak-mencak kata orang Jawa, ya. Artinya tidak berteriak-teriak, komplain-komplain sama Tuhan karena saya tahu ini saya sedang dipersiapkan, ya. Nah, kenapa Bapak Ibu? Karena kita lihat slide berikutnya. Ternyata bukan orang percaya aja yang sama Tuhan dibawa ke padang gurun. Yesus sendiri juga harus melewati padang gurun. Ya, di Lukas 4 ayat 1 sampai 2 dikatakan Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dicobai oleh iblis. Ya. Jadi Yesus sendiri juga dibawa melewati masa padang gurun. Ya, dibawa oleh Roh Kudus loh. Sekali lagi, Yesus dibawa oleh siapa? Oleh Roh Kudus ke padang gurun. Dicobai oleh iblis di situ 40 hari. Tapi berita baiknya adalah Yesus menang ketika dia dicobai oleh iblis 40 hari. Ya. Banyak hal-hal yang enggak enak yang terjadi ketika kita ada di masa padang gurun, Bapak Ibu. Saya coba tulis beberapa hal. Setiap orang padang gurunnya lain-lain. Belum tentu mungkin saudara akan melewati seperti yang saya alamin. Ya, tergantung saudara panggilannya apa, dipersiapkannya apa, padang gurunnya pasti juga lain-lain. Tergantung yang membentuk saudara yang di atas. Yesus sendiri yang membentuknya. Nah saat itu saya mengalami saudara ketika saya di padang gurun, itu saya sepertinya disalah mengerti oleh pemimpin. Saya udah tulus-tulus mau melayani Tuhan, ya bisa disalah mengerti. Oh, kamu motivasinya nggak benar. Itu sakit loh, saudara. Punya panggilan tapi nggak ada yang percaya dan mendukung. Ya, seperti merasa di posisi salah tempat. Nih saya kayaknya salah tempat nih, saya mestinya kerja di tempat lain. Lalu apa lagi saudara? Atau ada perasaan saya salah ambil keputusan nih. Salah tempat, salah ambil keputusan. Dan saya saat itu saya merasa sendiri dalam pergumulan. Karena tadi kan private school sama Tuhan. Dan sepertinya ketika kita berdoa, nggak ada tuh jawaban doa datang dari Tuhan. Sepertinya Tuhan silent. Ya, jadi kalau saat ini ibu-ibu pernah merasakan seperti yang saya rasakan, mau doa sepertinya jawabannya nggak pernah datang-datang, Tuhan sepertinya silent, ya saudara sepertinya bingung dengan posisi saudara, padahal saudara tahu saudara punya panggilan, terus kok nggak ada yang dukung, pemimpin kok nggak ngerti-ngerti apa yang saya alamin, ya. Welcome to wilderness, ya. Kalau ada yang ibu-ibu yang sedang mengalami seperti hari ini, jangan bingung lagi, saya kasih tahu, welcome to the wilderness. Dan wilderness atau padang gurunnya Tuhan itu bukan tempat penghukuman, ibu-ibu. Yang luar biasa, Tuhan didik kita, Tuhan bentuk kita. Karena tanpa padang gurun, kita semua nggak bisa sampai ke promised land. Benar? Tanpa padang gurun 40 tahun, orang Israel nggak bisa nyampe ke promised land, nggak bisa ke tanah perjanjian. Harus lewati. Ya, nggak ada shortcut. Nah, kita sering pakai jalan pintas. Ya. Banyak di antara kita jalan pintas. Kalau jalan pintas itu makin lama. Makanya next slide. Berapa lama kita berada di padang gurun itu adalah tergantung respon hati kita, ibu-ibu. Terhadap proses peremukan ini. Memang nggak enak, memang sakit, ibu-ibu. Tapi semakin kita berontak, semakin kita pahit, makin lama prosesnya, ibu-ibu. Sama seperti orang Israel di padang gurun. Jadi ibu-ibu mau pilih 40 tahun di padang gurun kayak orang Israel atau 40 hari seperti Tuhan Yesus di padang gurun. Ya. Jadi tergantung respon hati kita. Kalau kita complaining terus, berontak, pahit, ya, itu akan makin lama. Ya. Makanya ketika kita tahu kita sedang ada dalam masa persiapan itu, kita lagi apa di padang gurun, memang nggak enak.
Saudara benar-benar ada di kondisi yang tersulit dalam hidup saudara. Tapi ketahuilah, you are not alone. You are with God. Karena saudara lagi private school sama dia, saudara nggak sendiri. Di dunia memang saudara sendiri, tapi actually in the spiritual you are not alone. Amin. Saudara bersama dengan Tuhan. Karena itu kunci kemenangan melewati masa padang gurun adalah miliki sikap hati yang benar. Jangan pahit, jangan salahkan orang lain, jangan salahkan pemimpin saudara. Juga jangan ambil jalan pintas atau lari. Nah, ini yang saya lihat banyak teman-teman saya, saudara. Saya tahu dia punya panggilan, saudara. Jadi misionaris di Asia. Saya sangat mendukung, kita sering berdoa bersama. Tapi di tengah jalan, saudara, dalam persiapan, dia gagal dalam memiliki sikap hati yang benar. Dia simpan kepahitan, saudara. Marah sama pemimpinnya, kecewa, pahit sama pemimpinnya. Saudara tahu apa yang terjadi hari ini? Ya dia jadi hidupnya biasa-biasa aja. Dia tetap orang percaya, tapi dia tidak sampai ke promised land dia. Tidak sampai ke destiny dia. Kenapa? Karena dia pahit dan dia memutuskan tidak mau pergi menjadi misioneri. Dan dia tetap ada menjalani hidupnya sehari-hari. Dan dia tinggalkan panggilan Tuhan itu. Jadi sangat sayang sekali, saudara. Kunci kemenangan melewati padang gurun, sabar hadapi segala kesulitan tantangan. Saudara mengerti musim. Ketika saya tahu musim saya bisa melewatinya dengan kasih karunia. Banyak doa dan puasa. Disitulah saya belajar dengar suara Tuhan, ibu-ibu. Gak ada yang ngajarin. Lewat ketika saya di padang gurun itu saya dengar suara Tuhan, makanya saya tahu kalau saya lagi ada di masa padang gurun, lagi Tuhan siapin, di situ saya banyak dengar suaranya Tuhan. Saya mau tahu jelas Tuhan kau mau bawa saya kemana, Tuhan ini nanti gimana, apa yang harus saya putuskan. Sebelum saya mendengar jelas dari Tuhan, saya akan terus mencari sampai saya mendengar jelas dari Tuhan. Jadi di situ adalah masa di mana saya benar-benar diremukkan dan masa di mana saya boleh private school sama Tuhan. Ya, nah Bapak Ibu, ibu-ibu nggak ada bapaknya ya di sini ya. Mungkin ibu-ibu yang paling nggak sabaran, saya tahu karena saya juga wanita. Paling nggak suka suruh nunggu ya Bu Ibu ya. Mau belanja di supermarket suruh ngantri aja kayaknya nggak sabaran. Ya. Kita juga akan bertanya kepada Tuhan ketika masa padang gurun ini. Tuhan sampai kapan? Sampai kapan Tuhan? Mazmur 105 ayat 16 sampai 21. Ini meneguhkan kita semua hari ini. Apa yang dikatakan? Mazmur 105 ini menuliskan tentang Yusuf, ya. Daud menulis tentang Yusuf. Ya, dikatakan sampai saat kapan sampai semua ini terjadi, Yusuf mengatakan sampai saat firman-Nya sudah genap, yaitu Kairos, dan janji Tuhan membenarkannya, maka Yusuf lulus dari situ. Nah, yang menarik saudara adalah di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, ya dikatakan di terjemahan NLT, until the time came to fulfill his dream, the Lord tested Joseph's character. Ini menarik, ya. Di terjemahan bahasa Inggrisnya lebih detail dijelaskan bahwa sebelum Yusuf menggenapi semua mimpi yang dia lihat, yang dia mimpiin itu semua, Tuhan harus membentuk karakternya Yusuf dulu. Jadi jelas. Berarti Yusuf harus melewati masa belum dia sampai ke destiny dia, penggenapan dari mimpinya. Terjemahan Amplified Bible mengatakan until the time that his word came true, the word of the Lord tested and refined him. Nah, jadi sebelum semuanya genap dalam hidup Yusuf harus diuji dan dimurnikan. Refine itu dimurnikan seperti perak, dimurnikan jadi emas. Jadi ada pembentukan yang sangat nggak enak di situ. Dan terjemahan CEV mengatakan Joseph remained
remain a slave until his own word had come to, the Lord had finished testing him. Wow, that's wonderful. Ya. Jadi Yusuf itu harus tetap menjadi budak sebelum semua mimpi yang dia lihat itu terjadi. Tuhan harus bentuk dia sampai apa, saudara? Sampai selesai diujinya. Sampai Tuhan bilang kamu lulus, rapotnya bilang lulus baru. Dalam 2 tahun itu dia dikeluarkan dari penjara karena dia harus menerjemahkan mimpinya Firaun, saudara. Ya, jadi kita kalau baca Alkitab bisa cari penerjemahannya dari bahasa Inggris, itu bisa lebih dimengerti, saudara. Ya, ada pengertian-pengertian yang lebih mendalam. Ya, nah bagaimana kita bisa tahu musim dalam hidup kita ini berubah, Bapak Ibu? Ya, Daniel 2 ayat 21 ayat A dikatakan dia yang mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Jadi dari mana kita tahu musim kita berubah? Tuhan yang berbicara kepada kita langsung. Dan kalau untuk Yusuf, kuncinya adalah Yusuf rapotnya lulus, kata Tuhan. Menang melewati padang gurun, dia masuk ke istana. Ada transisi dalam musim kehidupan kita. Dari Kronos ke Kairos. Nah, nanti setelah Kairos ke Pleroma. Sampailah saudara semua, kita ada di destiny Tuhan. Nah, memang yang paling sulit adalah ketika melewati padang gurun. Di situ kita benar-benar ada di dalam mungkin masa kebingungan sendiri. Tuhan, saya salah apa enggak sih ini Tuhan gitu. Ya, tapi disitulah ketika kita benar-benar mendengarkan suara Tuhan. Tuhan dengan jelas bisa berkata kepada kita, berbicara kepada kita. Saudara tidak akan bingung, saudara akan melewatinya dengan kemenangan. Amin, saudara. Ya. Nah, selanjutnya kita akan lihat sekarang ujiannya hidupnya Yusuf ini. Kita akan lihat slide berikutnya. Yusuf sebelum dia mendapat promosi dari Tuhan, dikeluarkan dari penjara, apa yang terjadi, saudara? Dia Yusuf. Ya, silakan slide-nya. Kita lihat 4 ujian hidup Yusuf. Nah, itu lihat saudara tangganya ya. Yang pertama dia itu diujinya, ini bisa untuk kita juga loh, saudara. Ya. Diuji kerendahan hatinya, humility. Wow, dia benar-benar diuji kerendahan hati ketika kakak-kakaknya semua iri sama dia, mau buang dia. Itu dia benar-benar diuji kerendahan hatinya. Ya. Kedua, yang memiliki panggilan, ya, karena dari mimpinya dia itu terlihat jelas ada panggilan dalam hidup kita, dalam hidupnya, ya. Yang menjelaskan panggilan ibu-ibu selanjutnya, itu bisa, Tuhan bisa berbicara kepada kita tentang panggilan kita, selain dia berbicara langsung, dia bisa berbicara lewat mimpi juga. Kalau Yusuf dia lewat mimpi. Jadi integritas dia sebagai seorang pemimpin itu sedang diuji di situ. Bagaimana dia bisa meresponi bahwa dia tahu dia akan menjadi seorang pemimpin, tapi dia harus melewati masa-masa yang sulit. Disitulah integritas dia sebagai seorang pemimpin diuji. Kalau dia fail, he's not gonna make it as a leader, as a second leader in Egypt, ya, orang keduanya Firaun. Yang ketiga, purity. Nah, ini yang setiap kita, kalau ketika kita melewati, entah sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, mungkin kita sedang diuji kemurnian hati kita. Lewat COVID-19, semua orang percaya lagi diuji ini, saudara. Lagi diuji kemurnian hatinya. Benar-benar nggak kita cinta sama Tuhan? Benar-benar nggak di masa sulit ini kita ini sebenarnya cinta sama siapa? Jangan-jangan ada banyak berhala dalam hidup kita, ya. COVID-19 itu benar-benar Tuhan pakai untuk kita semua diuji, dimurnikan hati kita, benar ya? Ya, ibu-ibu ya, kita semua lagi dimurnikan lewat COVID-19 ini. Jadi Yusuf juga dimurnikan ketika dia ada di rumahnya Potifar ini, ya. Benar-benar murni ketika dia digoda, dia tidak ada godaan, dia lari dari godaan yang ingin menjebak dia, ya. Dan yang keempat,
ujian kedewasaan. Nah, ini yang cukup setiap kita melewati masa yang proses yang cukup panjang untuk sampai bisa ada in the maturity, ya. Maturity, to be mature, kedewasaan. Jadi ini yang ujian yang paling berat yang Tuhan lihat, makanya di penjara dia menerjemahkan mimpinya juru minum, dia sempat pesan, nanti kalau kamu ketemu Fir'aun, tolong ya kasih tahu, keluarkan saya ini nggak salah loh. Tapi Tuhan bisa bikin juru minum itu apa, saudara? Lupa. Begitu ketemu Fir'aun dikasih promosi, lupa dia, ya, lupa sama janjinya dia sama Yusuf. Itu menurut saya Tuhan sendiri yang bikin lupa. Kenapa? Karena mungkin Tuhan lihat Yusuf belum lulus. Yang keempat ini, maturity-nya ini belum matang, sama kayak kita bikin kue ya Ibu. Ibu semua pasti pernah bikin kue. Kalau timernya belum sampai mateng, kuenya diambil, nggak jadilah kuenya, ya masih basah-basah begitu, belum jadi. Nah ini juga sama. Tuhan lihat, oh Yusuf ini karakternya kalau nanti akan jadi second man of Pharaoh, nggak bisa nih, belum cukup. Jadi 2 tahun lagi dibentuk di penjara sampai benar-benar Yusuf, Tuhan bilang fine, you are pass, langsung dikeluarin, ya, sehingga dia bisa menerjemahkan mimpi Firaun dan dia menjadi orang kedua Firaun, ya. Nah, sampailah Yusuf kepada masa promosinya. Nah, kan kita akan lihat masa promosi, masa Kairos itu apa? Ya, Mazmur 75 dikatakan, sebab bukan dari timur atau dari barat dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu, tetapi dari mana? Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Jadi siapa yang mengeluarkan Yusuf? Bukan pengurus penjara, Tuhan sendiri yang mengeluarkan Yusuf dari penjara. Karena Tuhan lihat timingnya sudah selesai. Yusuf boleh masuk ke transisi masa Kairos. Ya. Nah, di dalam Alkitab kita lihat Tuhan membentuk Musa, Yusuf, dan Daud persis sama, saudara. Lihat, Musa harus melewati Mesir, padang gurun juga Musa, ya, dan sampai dia menjadi pembebas Israel. Ya, nah 40 tahun di padang gurun itu bukan hal yang enak buat Musa, tapi itu masa persiapan. Kalau nggak lewatin masa padang gurun, Musa nggak kuat untuk menjadi orang yang membebaskan orang Israel, 2 juta orang Israel yang tegar tengkuk. Tuhan harus mendidik Musa 40 tahun untuk sanggup punya kapasitas membebaskan orang Israel. 2 juta itu yang tegar tengkuk. Ya, jadi selalu ada maksud dan tujuannya. Jadi kalau dibentuk, kenapa Musa dibentuk begitu keras di padang gurun itu? Karena sedang dipersiapkan untuk jadi pembebas Israel. Saudara, kalau dibentuk keras di padang gurun, ada tujuannya. Panggilan saudara apa? Supaya saudara ketika ada di destiny panggilan Tuhan, saudara siap. Ibu-ibu, sering ya kita dengar hamba Tuhan jatuh. Hari ini kita bukan menghakimi, tapi kita mau berjaga-jaga. Ya, kita berdoa untuk mereka supaya tidak ada hamba Tuhan lagi yang jatuh dalam dosa. Kenapa? Kebanyakan mereka karena gagal, saudara, di dalam masa persiapan, sehingga ketika sampai ke destiny nggak sanggup menghandle kesuksesan. Itu, saudara. Banyak orang tuh nggak bisa menghandle, terlalu banyak godaan ketika sukses, dan iblis menantikan orang yang nggak tahan godaan di masa sukses ini. Makanya ketembak semuanya, jadi jatuh semua. Ya, lihat hidup Yusuf. Dari sumur, belum lulus masuk jadi budak, belum lulus masuk jadi penjara. Ya, dan di penjara itu 2 tahun itu, Tuhan bilang, oke, lulus. Pindah dia ke istana. Haleluya. Ya, bagaimana dengan Daud? Wah, dia juga dibentuk di padang gembala. Dia belajar dengar suara Tuhan itu di padang gembala. Waktu semua orang belum melihat dia, waktu semua orang keluarganya sepelekan dia. Di padang gembala itu dia diproses sama Tuhan, dipersiapkan sama Tuhan. Makanya ketika ada Goliat,
dialah satu-satunya anak remaja dengan slingshotnya, dia kalahkan Goliat. Ya, tentunya dengan kuasa dari Tuhan, karena nggak mungkin sebuah slingshot akan dikenakan ke dahi seorang Goliat raksasa itu bisa jatuh, itu kok bukan karena kuasa Tuhan, nggak bisa, saudara. Ya, setelah itu dia harus menghadapi siapa? Wah, Saul. Kenapa? Karena dia iri sama Daud. Wah, Daud harus melewati bertahun-tahun ada di dalam pelarian, itu padang gurunnya Daud. Ya, jadi lihat, Musa, Yusuf, Daud, padang gurunnya lain-lain, ibu-ibu. Ya, Musa harus lewati padang gurun. Yusuf harus lewatin sumur, budak, dan penjara. Kalau Daud, dia bertahun-tahun dalam pelarian. Sampai mau jadi orang gila, kumpul sama orang gila di Gua Adulam. Itu tahun-tahunnya sangat menyusahkan Daud. Ya, tapi di situ Tuhan bentuk dia. Sebelum sampai akhirnya ketika Saul terbunuh dan meninggal, disitulah timingnya Daud. Dia dinobatkan menjadi raja Israel dan masuk ke istana. Jadi ibu-ibu lihat proses hidup seseorang sebelum sampai ke destiny-nya. Ada persiapan-persiapan yang Tuhan sedang kerjakan. Lihat Musa, Yusuf, Daud, mereka berhasil. Mereka pass the test. Jadi kita semua orang percaya, ketika kita melewati, kita lihat hidup Musa, Yusuf, dan Daud. Jangan di tengah jalan lari. Jangan di tengah jalan berhenti. Cuman karena tersinggung. Cuman karena merasa tidak diperhatikan, tidak disupport. Jalan terus, nggak disupport, jalan terus. Yang panggil Tuhan kok, bukan manusia kok. Benar ya, Bu? Yang panggil kita Tuhan, bukan manusia. Nggak disupport, nggak apa-apa. Saya disupport banget sama pemimpin saya. Ya, tapi harus melewati masa-masa yang nggak enak. Ibu-ibu, saya memulai full time itu dengan menjadi sekretaris Pak Edi Leo. Kerjanya cuma ngetik-ngetik persiapan PowerPoint-nya Pak Edi Leo. Tapi di situ saya belajar, itu persiapan saya. Sampai hari ini saya bisa mengajar dan mempersiapkan semua materi saya itu karena didikan Pak Edi Leo. Ya. Dan di situ saat itu butuh bertahun-tahun ya sebelum saya sampai hari ini bisa mengajar. Cukup lama saya menjadi sekretaris dan hanya melakukan pekerjaan administrasi, padahal saya tahu saya ada panggilan. Ya. Tapi lewat pembentukan yang luar biasa dari Tuhan, dan sempat saya juga mau keluar, Bapak Ibu, kalau saya bisa ada hari ini itu penuh kasih karunia. Saya juga sempat keluar, mungkin saya salah tempat, tapi Tuhan itu jagain saya sampai diprotek, sampai saya nggak bisa keluar. Tetap saya bertahan dengan kondisi yang sulit itu, sampai akhirnya saya bisa melewatinya dengan kemenangan sampai hari ini. Next slide. Yusuf akhirnya dari Kairos memasuki masa yang disebut penggenapan, yaitu pleroma. Ini adalah masa penggenapan panggilan dan buah-buah pelayanan adalah hasilnya. Hari ini saya ada di dalam masa penggenapan atau pleroma itu. Nah, untuk hidup Yusuf, apa yang terjadi dalam hidupnya? Setelah dia Kairos masuk ke istana, ya, dia menjadi orang kepercayaan Firaun. Apa yang dia lakukan selanjutnya? Dia masuk transisi ke pleroma. Dia menggenapi semua mimpinya. Dia berkumpul kembali dengan ayahnya. Ayahnya yang udah kangen, Yakub bertahun-tahun. Yusuf itu yang paling dia sayangin dari 12 anaknya. Yakub harus kehilangan Yusuf sekian lama. Sampai akhirnya Yusuf dipertemukan dengan saudara-saudaranya di istana. Dan membawa pulang ayahnya. Dipersiapkan ayahnya untuk dibawa ke Mesir. Kenapa? Ada masa kelaparan. Dan seluruh keluarga mereka tinggal di Goshen, dikasih tempat khusus sama Firaun, namanya Goshen. Di situ mereka tinggal, seluruh orang Israel pada saat kelaparan. Jadi karena Yusuf seluruh keluarganya, karena mimpi yang dia dapat, itu benar, genap mimpinya. Bahwa semua saudaranya, ayahnya semua, akhirnya bisa melihat Yusuf yang leading mereka.
Yusuf yang protek mereka, karena Yusuf mereka semua boleh diselamatkan dari kelaparan dan tinggal di Mesir. Nah, inilah masa pleroma, masa penggenapan yang dialami oleh Yusuf. Perfect sekali Tuhan bentuk dia sampai dia transisinya. Puji Tuhan, hidupnya Yusuf boleh kita teladaninya, saudara. Terakhir, slide yang terakhir saya membuka dengan Pengkhotbah 3 ayat 1, saya mau tutup dengan Pengkhotbah 3 ayat 11. Dia ada di dalam setiap musim dalam hidup kita. Dia yang memanggil dan dia yang membentuk. Seperti tanah liat di tangan tukang periuk. Tetapi ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Seperti tanah liat di tangan tukang periuk. Kita tanah liat, Tuhan tukang periuknya. Ketika dibentuk tanah liat, kita sakit tapi kita kan nggak bisa teriak. Tuhan, ini saya mau dibikin kayak apa? Tanah liat ikut aja. Karena tangannya tukang periuk itu lagi merenda. Demikian juga kita saat ini. Tangannya Tuhan, sang tukang periuk itu sedang membentuk kita semua. Supaya apa? Kalau udah jadi keramiknya, bejananya udah jadi bagus, semua orang akan lihat. Segala sesuatu indah pada waktunya. Tapi sebelum segala sesuatu indah, ada waktunya. Ketika tangan tukang periuk itu sedang membentuk kita. Hari ini ibu-ibu, kalau engkau sedang ada di proses itu, engkau ada di musim itu, lewati dengan kemenangan. Lewati bukan dengan complaining. Lewati dengan kasih karunia. Setiap orang percaya yang melewati masa padung gurun dengan kemenangan, dia akan melihat kairos di depan matamu. Haleluya. Kairos, destiny atas hidup kamu itu ada di depan kau. Saya percaya di Zoom ini ada 51 orang. Ibu-ibu yang luar biasa. Yang saya percaya setiap ibu-ibu ini ada panggilan dalam hidup saudara. Karena Tuhan sedang raise up Asian woman. Tuhan sedang raise up wanita-wanitanya. Bangkit seperti Deborah. Dan saya percaya hari ini kalau saudara sedang dalam perjalanan menuju destiny saudara, lewati dengan kasih karunia dan kemenangan. Tapi kalau saudara sudah ada di destiny Tuhan, pertahankan. Jangan tergoda dengan kesuksesan dunia. Jangan tergoda karena ada di tempat yang puncak. Tetap rendahkan hati kita. Karena destiny kita ini tidak mungkin akan dikasih ke orang lain. Destiny itu milik saudara. Tuhan sudah siapkan saudara untuk saudara dipakai untuk menjadi wanita-wanitanya Tuhan. Hello woman of God. Di Zoom ini Tuhan mau pakai setiap saudara luar biasa menjadi Deborah-Deborahnya Tuhan. Haleluya. Terima kasih puji Tuhan Bu Fabiola. Saya selesai. Ya, boleh ini Bu, boleh ada tanya jawab, mungkin ada yang bertanya terus lalu Ibu boleh berdoa ya Bu ya. Iya, boleh. Oke. Ibu-ibu, saya percaya ibu-ibu kita semua diberkati ya. Jadi kita mengerti ada di musim di mana kita berada. Mungkin ibu-ibu ada yang bertanya, silakan boleh bertanya langsung di unmute atau di chat, silakan ya. Ayo ibu-ibu. Silakan ibu-ibu, jangan malu-malu, boleh di unmute. Kalau tidak ada itu saya senang Bu, berarti mereka menangkap semua, mengerti semua. Iya, jelas sih, bagus pasti iya, mengerti. Mungkin saya rasa jelas ya. Jelas. Mungkin ada yang sedang melewati terus sesuatu, minta kekuatan, minta didoakan, boleh. Ya, mendingan siapa yang mau didoain deh. Ya, oke. Jangan saya coba doakan ya. Ya, Ibu Christina juga dalam profetik, jadi ibu-ibu ada yang mau didoakan secara khusus atau ada yang mau bertanya, silahkan. Kalau nggak ada, Ibu nanti akan bisa sekalian berdoa aja. Ibu Yulia Wijaya, silakan. Yang mana Ibu Wijaya? Okay. Boleh di unmute, Julia, boleh silakan Julia. Ibu Yulia mau didoakan atau mau ada pertanyaan? Yang mana orangnya nih, Ibu Yulia? Julia, Jul. Tina. Oh iya, Ibu Yulia, shalom, salam kenal. Iya, mau didoain aja deh Bu.
Jadi biar lebih diteguhkan panggilannya apa. Soalnya selama ini kan saya Ya, kayaknya boleh. mencari ini Ya, panggilan saya tuh sebenarnya di mana ya gitu. Sebenarnya saya kan rindu juga melayani kan, tapi belum jelas gitu loh panggilannya tuh di apa, gitu. Bebannya tuh di mana gitu. Jadi biar lebih diteguhkan gitu. Itu aja sih Bu. Selama ini Ibu melayani apa? Passionnya Ibu apa? Saya sih kayaknya kalau melayani nggak yang spesifik banget gitu loh, nggak yang di gereja atau gimana. Dulu kan pernah di Abalov juga kan Oh ya, sebelumnya di Abalok mana, Bu? di Palem. Oh, di Palem dengan Pak Gunawan ya? Ya sama Pak Gun. Setiap pagi juga Pak Gun kan suka live tuh. Dia Iya, jam pagi dia suka doa iya. pagi kan. Iya. Di Abalok Pusat juga. Oh sama ya Bu ya? Kita ada empat grup ya, yang setiap hari doa pagi. Setiap hari Iya. loh. Iya biasa loh. Dari Senin sampai hari Minggu. Iya. Iya, bagus banget itu sampai 5 jam saya lihat. Pak Gun. Nah iya, jadi paling itu aja sih saya minta. Nggak, selama ini sih pelayanannya nggak yang spesifik kayak di gereja atau gimana, enggak. Dulu sih cuma pernah pelayanan aja, tapi sekarang justru lagi nggak pelayanan nih, gitu loh. Karena kan saya udah nggak di Abalov lagi kan, terakhir saya ke Gilgal gitu, cuma di Gilgal kan baru gitu. Jadi, Oke. Bagaimana kita bisa, saya mungkin mau kasih sharing sedikit bagaimana kita bisa tahu panggilan kita. Yang pertama, Tuhan yang akan, karena ini panggilan dari Tuhan. Jadi yang ngasih caranya gimana kita tahu? Ya dia akan mau kita pada saat kita berdoa, saat itu dia juga mungkin bisa bicara lewat firman-Nya, makanya mesti baca Alkitab ya, firman. Nah, atau juga lewat nubuatan, dan selain Tuhan juga berbicara kepada saya, itu dikonfirmasi oleh ada hamba-hamba Tuhan yang punya karunia nabi, kebetulan gereja kami, dan saya mendapat nubuatannya. Jadi selama 30 tahun melayani ini, saya tidak tahu sama dengan yang lain, hamba Tuhannya itu, nabinya itu, tapi 7 kali itu nubuatannya sama ya, dengan pelayanan yang sedang saya lakukan sekarang. Jadi saya memang, tapi apa yang sudah dinubuatkan kepada saya. Jadi bisa juga lewat nubuatan meneguhkan apa yang Tuhan ingin panggil kita. Gitu. Nggak jelas, putus-putus suaranya. Panggilan kita itu bisa dikonfirmasi lewat nubuatan orang yang punya karunia nabi. Gitu. Jadi saya kebetulan ya. Oh, suaranya putus-putus ya? Iya. Iya Bu, agak putus-putus. Ya ini baru kelihatan. Oh, agak putus-putus. Oke. Saya mungkin harus lebih dekat nih dengan laptop saya. Saya harus lebih dekat nih dengan laptop saya. Oke. Jadi melalui peneguhan orang lain juga bisa. Ya, baik. Saya akan doakan Ibu Yulia. Iya, bisa. Bisa juga. Tuhan bisa berbicara pada kita lewat berbagai cara, Bu. Iya. Bisa lewat orang lain juga, lewat mantuan yang Ibu baca. Karena itu panggilan kan buat pribadi Ibu. Jadi Ibu harus dengar, harus tahu jelas dari Tuhan. Gitu. Iya, paling saya sekarang dunia ya gitu. Pelayanannya ya, maksudnya kadang telepon ke teman, terus tanya keadaannya dia gimana, terus ya memang sih ada beberapa yang bukan Kristen ya, maksudnya saya biasanya justru cari yang bukan Kristen gitu, karena kalau yang udah Kristen mereka kan sebenarnya udah ngerti ya biasanya, jadi yang belum kenal Tuhan gitu, paling saya ya layaninnya gitu. Ajak dia. Ya kayak gini kalau ada ini saya suka undang. Gitu.
gitu. Oke. Heeh. Baik. Saya akan doakan ya. Terima kasih Tuhan. Saya bersyukur untuk Ibu yang punya kerinduan Tuhan untuk mendengar suara-Mu sampai tahu panggilan-Mu, kehendak-Mu dalam hidupnya. Tuhan hari ini bawa Ibu Yulia untuk semakin mengerti Engkau. Buka telinganya Tuhan, matanya juga untuk melihat dengan jelas secara roh Tuhan apa yang Engkau ingin ajarkan kepada dia, apa yang ingin Kau lakukan atas hidup dia, terutama destiny dia Tuhan. Bukakan kepada dia Tuhan, lewat firman yang dia baca, lewat suara-Mu Tuhan, Engkau berbicara kepada Ibu Yulia Tuhan, atau Kau juga bisa berbicara kepada orang lain. Lewat segala hal Engkau bisa lakukan ini untuk Ibu Yulia. Tuhan terima kasih untuk Ibu yang punya kerinduan luar biasa untuk mengerti destiny dia. Tuhan bawa dia semakin lebih dalam lagi untuk mengerti destiny-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang akan terus memimpin dia, Allah Roh Kudus, Engkau akan berbicara kepada dia, menuntun dia sampai dia bisa mengerti apa yang menjadi maksud tujuan hidupnya, destiny dia. Hurapada shikara, terima kasih Tuhan, terima kasih. Hurapada shikara labara shikara, shikara bara shikara labara shikara sandara. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk Ibu Yulia. Thank you. Thank you. Bu, ada satu lagi pertanyaan, Bu. Ini Ya. Ada di chat. Oke, saya lihat coba. Ya, bisa John. Ya. Oke. Jadi Ibu siapa ini? Ibu Susi, ya. Ibu Susi, mungkin Ibu Susi pernah mendengar tentang itu ya. Domain, jadi pilar-pilar ya. Kalau saya kan memang di pilar gereja, ya. 7 gunung itu Ibu pernah mendengar nggak? Ibu Susi yang mana ya nih? Oh ya ini Ibu Susi, ya. Mungkin pernah dengar pengajaran 7 gunung ya. Ya, kalau saya ini di gunung rohani, gunung pilar gereja gitu. Ada gunung-gunung yang lain yang harus dimenangkan. Nah, Tuhan juga akan menaruh orang-orangnya di gunung itu. Misalnya dari 6 gunung yang lain itu gunung media, misalnya gunung bisnis, ya, gunung seni, gunung olahraga, gunung apa lagi gitu. Ada beberapa gunung yang dan mungkin setiap kita, jadi itu Tuhan bisa panggil kita di semua area dalam kehidupan kita. Jadi kalau misalnya Ibu sebagai rumah tangga biasa nggak bisa pandai berbicara, itu bukan berarti itu bukan syaratnya Bu, gitu ya. Jadi banyak hal yang bisa dikerjakan sesuai dengan sama yang kasih panggilan Bu. Ya. Nah, jadi untuk melayani di rumah tangga itu sebenarnya juga udah satu pelayanan Bu ya, menjadi seorang ibu mengurus anak-anak ya, tapi nanti Tuhan bisa seperti kulit bawang gitu loh Bu, dibuka satu-satu, ngerti ya? Nanti Tuhan bisa bukakan satu-satu ya. Oh Ibu udah lulus nih untuk ngurusin rumah tangga, nanti dibukakan lagi, dikasih pelayanan apa lagi di sekitaran Ibu. Nah seperti itu, nanti Tuhan yang bukakan Bu. Jadi yang penting sikap hati kita kalau rindu sama Tuhan, hati kita benar, sikap kita benar, kita ngomong sama Tuhan, kita rindunya apa, nanti Tuhan pasti kasih. Nah, biasanya untuk mengerti panggilan, itu sebenarnya gini, ini destiny Tuhan udah dikasih ya sama kita, tinggal kita itu cari. Bagian Tuhan, Tuhan yang ngasih, bagian kita, kita yang menemukan. Ya, nah saya kasih contoh saya, ketika saya bertobat lahir baru, saya juga belum jelas panggilan saya apa. Saya dulu juga bekerja di perusahaan om saya, ya. Nah, saya belum jelas. Nah, tapi ketika saya lahir baru, ketika saya saat teduh berdoa begitu tuh saya sering punya kerinduan untuk doain orang, konseling orang, ngajarin orang. Nah, itu ketika saya bertobat itu ada kerinduan seperti itu. Jadi saya percaya begini Ibu-ibu. Ketika saudara bertobat, panggilan itu sudah ada. Setiap kita itu sudah dikasih destiny-nya sama Tuhan, itu di setiap hidup kita. Nah, cara menemukannya itu gampang sebenarnya. Passion saudara itu apa? Nah, dulu saya memulainya ketika saya nggak tahu itu, kok saya passionnya
Saya sering doain orang, dan orang yang saya doain, saya nasihatin, kok diberkati, mereka bisa ikutin dan mereka menang melewati masalah-masalahnya. Itu aja tandanya. Dari situ Tuhan bawa saya ke pelayanan pertama itu konseling orang, doain orang, sampai akhirnya saya baru tahu saya nanti dipanggil di pelayanan profetik. Nah, ini jadi berjalannya itu dari setiap hal yang kecil dulu. Ngonselingin satu-satu 2 orang ya, walaupun saya belum konselor waktu itu. Nggak bisa lihat kok orang diberkati sama doa saya, kok dia jadi menang melewati masa-masa sulitnya. Akhirnya terus saya dibawa akhirnya jadi tim ya, konseling. Nah, akhirnya di pelayanan profetik Tuhan bawa saya untuk pergi. Saya sudah ke 25 provinsi di Indonesia berdoa peperangan rohani dan juga ke beberapa negara di Asia untuk warfare di sana. Tuhan perluas lagi untuk saya bisa bukan hanya orang yang didoain tapi bangsa, negara, daerah, kota. Nah, dari situ. Nah, kemudian Tuhan bawa lagi ke saya. Oh, saya bukan hanya doain itu, saya prophesy. Saya juga ada karunia bernubuat. Saya bernubuat untuk orang-orang seperti itu. Dan kemudian karunia ngajar ini baru 10 tahun yang terakhir nih, saudara Tuhan. Karena saya dididik juga dengan Pak Edi Leo ya, jadi akhirnya ternyata saya bisa ngajar juga gitu. Jadi dibuka seperti bawang gitu satu persatu. Ketika kita setia, Tuhan buka lagi sampai kita benar-benar tahu, oh ini nih. Jadi payung panggilan saya ini, payungnya itu pelayanan profetik, saudara. Jadi setia sama hal kecil dulu. Passionnya apa? Dimulai dari situ, nggak usah bingung-bingung. Ibu sukanya apa? Ingin memberkati orang lain lewat apa? Dari situ bisa ketahuan pelan-pelan. Jadi harus ada mentor juga ya ibu-ibu ya. Saya punya banyak mentor, nggak satu orang yang bisa menolong saudara sampai ke destiny saudara. Ibu Susi gimana, jelas Ibu Susi? Ya, terima kasih Ibu penjelasannya, udah jelas. Terima kasih. Ya, kira-kira ya. Oke. Sekarang Ibu Beatrix Marpaung, suami sedang bergumul dalam pekerjaannya selama ini di PNS. Dalam setiap bulan harus rapid. Suami merasa tidak nyaman. Oh, PNS itu setiap bulan harus rapid ya, Bu? Mana ini Ibu Beatrix? Silahkan di-mute, di-unmute Ibu Beatrix, yang mana? Ayo, halo, Bu. Ibu Beatrix. Iya. Oh iya, Ibu. Mesti rapid setiap bulan ya? Waduh, kasihan juga ya. Saya baru tahu juga nih. Jadi pemikirannya mau keluar. Bingung apa yang harus dikerjakan. Sebagai istri harus bagaimana. Karena sangat berbeban juga melihat suami kepikiran terus. Iya. Tapi menurut saya kalau keluar hanya karena setiap bulan dirapid ya janganlah Bu ya. Itu kan maksudnya mungkin juga karena supaya menjaga kesehatan, jangan sampai kantornya maaf di mana Bu, kementerian mana supaya nggak semuanya ketularan kali gitu Bu. Jadi setiap bulan harus dirapid. Kementerian Keuangan Bu. Menurut saya kalau tidak ada alasan, kenapa Bu? Ya Ibu? Di Kementerian Keuangan. Jadi sejak dua bulanan ini makin tambah yang positif. Wow. Jadi dia makin tidak nyaman gitu loh dengan situasi itu. Ya. Oke, kita doakan jaga kesehatan aja Bu ya. Minta suami ya mau nggak mau kalau itu peraturannya harus dirapid. Nah, saya ini sekarang Zoom-nya juga di gereja ya, di Gereja Abalok yang Jakarta Pusat. Kita pun melakukan protokol kesehatan dari sejak diparkir sampai masuk ke kantor itu protokol kesehatan semua Bu. Iya, makanya soalnya kan kemarin itu kan di kantor juga kalau ini saya Zoom kan sebenarnya kan dari sejak 2-3 bulan yang lalu kan suami sudah di WFH. Dan sempat kemarin itu sempat dia positif lah, sehingga kami sekeluarga itu mau nggak mau harus isolasi mandiri di rumah keluarga. Nah sejak saat itu kan kalau menurut peraturan kesehatan sekarang adalah tidak perlu rapid test ulang.
kalau sudah dinyatakan sehat oleh pihak puskesmas dan rumah sakit negeri ya, rumah sakit negeri. Nah, tapi oleh pihak kantor meminta harus rapid test, harus ulang lagi, dan kita jadi bingung sendiri gitu. Padahal kita kan sudah melakukannya, tapi dari pihak rumah sakit maupun puskesmas nyatanya tidak perlu sama sekali. Akhirnya tidak terlalu lama, rupanya makin banyak positif di satu gedung kantor itu. Bukan hanya kantor itu saja, jadi di satu gedung itu ada beberapa kantor, jadi sudah banyak yang positif. Nah, jadi sampai saat ini suami belum balik-balik ke kantor, tapi terus ditanyain gitu, terus dituntut. Karena katanya salah satu syaratnya masuk kantor lagi itu adalah mesti rapid test gitu, mesti swab lagi. Gitu. Oke. Suami Tapi bingung, suami sehat ya, jadi Bu? bingung. Suami sehat ya, Bu? Puji Tuhan sehat. COVID-nya udah sembuh ya? Sebenarnya gitu. Iya. Oke, Udah lama sudah. Ya. Oke. Hari ini saya berdoa untuk Ibu Beatrix Tuhan. Tuhan katakan kepada Ibu Beatrix, jangan takut, engkau harus melewati masa-masa yang sulit ini dengan suami dengan penuh kemenangan. Tuhan katakan engkau akan melewatinya penuh dengan kemenangan. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menyertai. Jangan takut. Jangan takut. Dengan apa yang terjadi atas hidupmu, Tuhan menyertai hidupmu. Amin. Hari ini kami berdoa untuk Ibu Beatrix Tuhan. Kalaupun masa-masa yang sulit dan membingungkan ini harus dilewati, Tuhan kau memberikan dia kekuatan yang luar biasa. Beri ketenangan Tuhan di masa yang sulit ini, karena terjadi di seluruh dunia Tuhan, bukan Indonesia aja. Tuhan kau sedang membawa setiap kami untuk benar-benar dimurnikan lewat benda yang virus kecil yang tidak kelihatan ini. Engkau sedang memurnikan juga hati kita yang tidak terlihat juga sama. Tuhan kau sedang memurnikan Ibu Beatrix dengan suaminya. Kami berdoa lewat COVID ini, mereka boleh terus mengucap syukur untuk bisa melihat apa yang sedang Tuhan kerjakan di balik semua ini. Belajar untuk bersyukur, Ibu Beatrix. Tuhan pasti buka jalan. Tuhan pasti buka jalan. Amin. Terima kasih Tuhan, kami memberkati Bu Beatrix dan suami supaya mereka berdua boleh hidup terus tanpa rasa takut, tanpa rasa bingung, karena mereka berpegang kepada Tuhan. Dalam nama Yesus beri kesehatan yang prima Tuhan. Ketika dia kembali bekerja, Engkau proteksi dia dalam nama Yesus. Tentunya dengan ketaatan akan protokol Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yes. Terima kasih Bu. Thank you Bu. Sorry. Ya. Karena saya mau ini Pak, saya mungkin mau sedikit perkenalkan diri juga. Terus kita itu pernah di Abalov Kelapa Gading dan di Bintaro. Kita pernah jadi pemimpin Komsel di sana sih sebenarnya. Oke, nggak apa-apa. Sekarang tinggal di mana Bu Beatrix? Di Cirebon. Di mana? Cirebon. Oh, sudah pindah ke Cirebon. Oke, puji Tuhan. Dulu di Kelapa Gading dengan siapa, Bu? Dengan Komsel. ada dengan itu siapa sih yang ada? Ya nggak apa-apa kalau udah lupa. Ada beberapa acara udah beberapa tahun yang lalu. Iya. Ini ikut suami pindah ke Cirebon ya? Iya. Benar. Oke. Iya. Oke, puji Tuhan. Oke, baik Ibu Fabiola. Iya. Sudah. Iya. Terima kasih Bu. Oh, terakhir ada Ibu Prisil. Sorry, Ibu Prisil masih mau didoakan? Masih ada waktu nggak Bu? Ya, boleh silakan Bu, masih ada waktu ya. Ya, silakan Bu Prisil. Di unmute Bu, di unmute. Halo, selamat sore Ibu Kristina. Iya, salam kenal Bu Prisil. Salam kenal, saya Priscila. Masih ada waktu nggak ya Bu kalau saya mau minta doain? Bu Fabiola bilang boleh tuh katanya. Bisa, boleh ya Bu? Masih. Boleh. Ya, halo Ibu Kristina. Makasih Ci Febi. Bisa diceritakan singkat aja. Ya, diceritakan singkat aja mungkin. Ya, Kenapa Bu Prisil? aku kan tadi
nggak ikutin ibu dari awal, tapi aku lihat pengajaran ibu aku sangat diberkati banget. Terus apalagi ibu bilang tadi bukan ada ya punya profetik, nubuatan juga ya. Kayaknya aku pingin banget didoain sama ibu. Aku kan mau ada acara ke Banyuwangi sama ke Bali minggu depan. Tapi keadaannya itu aku lagi hamil kan Bu sekarang ini. Banyak orang, apalagi mama mertuaku gitu. Ada beberapa orang yang bilang, ya bahwa aku tuh ya nggak boleh ataupun ya gitulah Bu karena ketakutan kan gitu. Nah ibu bilang kan tadi kan nggak ada orang yang tahu destiny kita adalah kita sendiri, nggak bisa diambil gitu kan ya Bu. Aku pingin ya biar aku tambah dikuatkan aja. Memang aku nggak tahu aku juga belum tahu sih di mana panggilan aku. Makanya aku pingin kayak pergi doa-doa gitu loh. Aku belum tahu destiny aku tuh, purpose aku di mana. Makanya aku tuh pingin bilang juga izin sama suami minta 1 tahun ini aku mencoba untuk aku pengen melayani doa-doa gitu keluar gitu. Ternyata aku nggak tahu kemarin habis pulang dari Kalimantan ya Tuhan kasih aku ya aku lagi isi sekarang ini gitu. Tadinya memang nggak dikasih izin karena aku lagi hamil karena keadaannya lagi COVID-19 begini kan. Jadi aku tuh jadi serba gimana ya. Tapi aku dengar ibu kan berdoa ya aku pingin aja Bu didoakan sama ibu gitu. Oke, mungkin lebih jelas lagi mau didoakan untuk perjalanan ke Banyuwangi atau apa Bu? Apa aja yang Tuhan taruh di hati Ibu. Oke, sekarang lagi hamil berapa bulan Bu? 2 bulan. 2 bulan. Tapi Ibu memang pendoa, sering pergi dengan tim di gereja Ibu pergi berdoa gitu? Aku baru juga sih melayani, waktu itu aku melayani di gereja. Terus kan karena ada COVID kan gereja nggak aktif, jadi aku ikut-ikut aja. Ya aku ikut-ikut aja kemana yang ada, pas aku sempat aku ikut gitu loh. Ya kemana aja. Aku ikut juga dari tim LBC juga gitu, dikasih dan diberi kesempatan. Aku kan juga baru pulang dari Kalimantan bulan kemarin gitu loh. Pas isinya, pas dapet ya ini aku hamil pun aku rasa sih kayaknya kasih karunia Tuhan ya. Tuhan tuh kasih aku karena udah mencoba kan, maksudnya kalaupun nggak maksudnya mencoba dari kemarin kan belum dapat. Kan baru juga dapat baby baru 17 bulan gitu loh. Jadi ini dapat lagi pas aku pulang dari Kalimantan, buat aku kayaknya ini hadiah dari Tuhan juga gitu loh. Jadi aku nggak mau gara-gara aku. Kedua ya? Ini anak keempat. Jadi aku anak mikir kedua ya? Keempat Bu. Oh anak keempat, wow. Ya, jadi aku bilang aku nggak mau, gara-gara aku hamil, jadi destiny aku panggilan aku tuh di cut gitu loh Bu, gitu. Ya, oke. Ya, yuk kita doa. Terima kasih. Memang dari awal nih Bu Fabiola, dari awal ketika saya mau mulai sharing itu saya udah doa, saya tanya Tuhan dan Tuhan memang katakan yang di Zoom ini ibu-ibunya luar biasa banget, punya panggilan semua. Makanya saya akhiri dengan tadi berdoa untuk kalian semua bisa jadi woman of God. Ya, jadi tinggal dalam proses semua mesti tahu jelas Tuhan tuh mau bawanya kemana. Ya, jadi jangan karena keinginan sendiri, ya harus sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ya. Amin. Oke. Tuhan, aku berdoa untuk Ibu Prisil di dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau mau memberkati babynya yang keempat ini di dalam nama Yesus, diberkati Tuhan, supaya kehamilannya lancar. Tuhan, dia akan menjadi anak, lahir menjadi anak yang takut akan Engkau. Hari ini kami berdoa untuk Ibu Prisil, Tuhan. Karena Engkau akan membawa dia untuk terus mengenal Engkau dengan lebih dalam lagi, sampai dia boleh mengenal kehendak-Mu yang sempurna. Dia rindu untuk melayani Engkau Tuhan. Kau bawa dia untuk mengenal sampai kepada pengertian yang mendalam untuk apa Engkau memanggil dia. Terima kasih Tuhan. Engkau mau bawa Ibu Prisil terus untuk melewati masa-masa dalam persiapannya dia ini Tuhan. Untuk dia semakin jelas. Engkau akan dibawa. Tuhan katakan Ibu Prisil. Tuhan yang akan menuntun engkau. Tuhan yang akan di depan engkau, dia yang sedang membimbing engkau untuk melewati masa-masa ini.
Dan memang saya lihat Ibu lagi berdiri di persimpangan jalan. Kayak mau ke kiri atau ke kanan begitu, sangat bingung. Dan Tuhan hari ini katakan kepada Ibu Prisil, jangan takut dan jangan bimbang. Nggak perlu tengok kiri ke kanan. Tuhan nanti yang akan membimbing. Tuhan yang akan membimbing kamu lurus ke depan. Tanganmu akan dipegang oleh Tuhan. Tuhan akan membawa engkau sampai ke destiny kamu. Apapun yang terjadi dalam hidupmu hari-hari ini, jangan membuat engkau menyerah. Kondisi yang terjadi saat ini jangan membuat engkau menyerah. Saya tidak tahu apa yang sedang Ibu sedang lewati masa-masa ini. Tuhan cuma bilang, jangan bingung dan jangan give up. Karena Tuhan yang akan menuntun Ibu sampai ke destiny Ibu. Terima kasih Tuhan, aku berdoa untuk Ibu Prisil, tidak menyerah dan tidak bingung lagi dalam menghadapi apa yang terjadi. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Allah yang akan terus membawa Ibu Prisil sampai ke destiny-nya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bu Christina. Itu yang saya lihat Bu. Ya, oke. Semoga Ibu bisa sampai ke destiny Ibu ya. Jangan bingung dan jangan nyerah. Itu prophetic word-nya. Iya. Terima kasih Bu. Oke. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Ibu Christina, terima kasih banyak. Kita juga di sini Bu, kita juga ikut di WAR Bu, Women Army for Revival. Iya, puji Tuhan. Semua yang di sini ikut WAR juga. Iya, pemimpin-pemimpin kita yang inti sudah ikut, berapa itu ikut. Ya kan, saya kan ikut sama Ibu Eli juga. Ibu Eli juga pernah sharing di sini. Terus kita semua ajak di sini masuk. Ibu-ibu ini Ibu Christina Pranoto ini salah satu pendiri dari WAR bersama Ibu Christine Navaraknimela dan Ibu Eli. Jadi puji Tuhan kalau dari sini kita tandanya juga masuk dalam satu panggilan sebagai Women Army for Revival. Iya Bu, ibu-ibunya di sini juga dahsyat Bu, semuanya. Benar. Saya bisa rasakan itu. Jadi benar-benar confirm ya, ibu-ibu di sini ini memang punya panggilan semua. Makanya Tuhan mau siapin kita semua. Oke, jangan lupa Ibu dikasih ingat yang tanggal itu yang kita mau bikin Zoom tanggal 29 Oktober ya. Kita ketemu di Zoom-nya WAR ya untuk Raya Generation. Oke, Tuhan berkati. Tuhan berkati Ibu Christina, Tuhan berkati. Silakan kalau mau live ya. Berkati. Iya. Kasih. Eva, mungkin Eva ada mau disambung lagi, silakan. Eva. Thank you, Feby, thank you semuanya. Jadi saya cuman mau kasih pengumuman. Ibunya udah live kan, udah nggak usah bilang thank you ya. Iya, udah nggak apa-apa. Jadi karena minggu depan kita ini ada tanggalan merah dan libur bersama, jadi LBC dan kebetulan itu minggu kelima, jadi LBC ibadahnya sendiri-sendiri sama suami boleh, sama anak boleh gitu ya, nggak sama temen ya. Jadi Kamis dan Jumat tanggal 2 Kamis tanggal 29 dan Jumat tanggal 30 kita nggak gabung di Zoom ya. Tapi hari Senin tetap ketua kelompok berdoa mengajak grupnya. Dan saya bersyukur untuk kesepakatan yang kemarin kita bicarakan, yang kita doakan untuk ketua dari kelompok 7, dan saya sudah bicara dengan Feby sudah confirm ke Mei, dan sudah bicara sama Shirley, dan akhirnya kita minta Shirley untuk mengambil alih ketua kelompok 7. Yeay! No way. Hari ini ada Mei. Hari ini ada Mei Kumala gak ya, Feb? Mei Kumala ada. Mei nggak ada. Mestinya tadi Neng didoain juga tuh. Iya, benar. Iya, buat panggilan ya. Iya. Jadi yang kelompok 7 itu Acun ada Acun. Acun keluar. Udah. Karena siapa ada lagi coba? Putus Ciin. Merna ada nggak? Nggak ada. Iin ada tuh. Iya, Iin. Oke, jadi Neng nanti Japri, Ciin ada ya? Ada. Ciin ada. Ciin, tolong mau tanya kelompok 7, apakah ada grup? Udah ada grup?
Udah, Fa, gue udah masuk di grup kelompok 7. Gila, ternyata udah masuk duluan. Ya sudahlah, puji Tuhan. Udah dikongret dong lu ya. Belum, tapi belum pada lihat. Gue baru masuk doang, belum sempet chatting. Oh, ya udah. Neng, Bye, awas Cidiana. lu ya kalau ketemu lo ya. Bye, Mak. Iya, Diana. Emak Awas yang lu, bye-bye. berjiwa besar melepaskan anaknya untuk berjalan. Ya, buat kerelaannya melepaskan Neng biar dia mandiri dia. Juga tetap aja dia di kelompok kita. Iya. Double Neng. Tuh Iin mau ngomong. Siapa Kita lagi? hari Selasa, Neng. Oh, ya udah, Ci, nanti kita ngomongin lagi di grup ya. Bisanya hari apa, biar kesepakatan hari sama tanggal ntar di ngomongin lagi biar sama-sama bisa. Selasa biasanya, Neng, tapi dirembukin dulu. Ya, ntar Ya, thank you Ciin. Ciin kan kemarin kita ada meeting hari Kamis, tapi dari kelompok 7 itu sama sekali belum ada pesertanya. Jadi mungkin hari ini aja Ciin yang nanti tolong bantu di dalam grup bahwa kita akhirnya karena Mei juga agak sibuk, jadi minta Shirley yang menjadi ketua di kelompok 7. Mungkin Lina nanti kita juga tuh. Ada Ciseli. Iya, Lina bisa bantu broadcast lagi ya Lina di leaders ya supaya semuanya yang mungkin hari Kamis nggak ikut atau hari ini nggak ikut jadi nggak mereka nggak ketinggalan update-nya gitu ya. Oke. Thank you. Itu aja dari saya. Kita ketemu lagi bulan November tanggal 5. Iya, nanti diisi oleh Ibu Indri Pardede ya, Ibu-ibu. Mantap. Ibu Indri ya, udah lama Ibu Indri. Nah, isi kita. Oke, kalau gitu sudah Eva kita akhiri semuanya ya. Ya, thank you semuanya. Ya udah. Thank you semuanya. God bless. Luar biasa hari ini semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Thank you. Aku N ya. Ya. Yuk, makan. Oh ya, kongres Sisi, Asil, Prisil. Oh iya, thank you Ci Febi. Luar biasa. Thank you Ci Febi. Iya, thank you, Say. Oke, aku N ya. God bless semuanya. Ya, bye. Bye.